Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ibu senantiasa selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih juga ibu ucapkan kepada anak ibu yang telah mengabsen pada hari ini. Ya, yang merasa belum absen segera absen. Karena itu merupakan kehadiran kita setiap harinya untuk proses belajar mengajar. Baiklah anak ibu, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tema 1 kita pada mata pelajaran IPA dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan. Anak-anak ibu tentunya sudah tahu ya bahwa tumbuhan ini tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat-manfaat lain yang kita peroleh dari yang namanya tumbuhan. Baik anak-anak ibu, pada pokok bahasan ini kita perhatikan di sini ada satu siklus rangkaian ya, rangkaian antara pohon terus ke makhluk hidup ya, kemudian dari makhluk hidup kembali lagi ke pohon atau tumbuhan ini. Nah, bagaimana ceritanya ini anak ibu? Ya. Baiklah, kita mulai. Di sini pertama kita lihat adalah tumbuhan. Ya. Tumbuhan ini disebut dia sebagai produsen. Apa artinya produsen anak ibu? Produsen artinya adalah penghasil. Kalau kita perhatikan di sini penghasil yang dimaksud di dalam diagram ini ya. Di dalam gambar ini tumbuhan ini adalah penghasil O2. Apa itu O2 anak ibu? O2 itu adalah oksigen yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup, apakah dia manusia ataupun hewan, sebagai bahan untuk bernapas. Jadi oksigen ini ya fungsinya sebagai bahan atau udara bersih yang gunanya untuk ya pernapasan pada seluruh makhluk hidup di muka bumi. Apakah dia manusia maupun hewan-hewan yang lainnya, semuanya memerlukan oksigen atau O2 yang diproduksi atau dihasilkan tadi dari tumbuhan yang kita sebut dia sebagai produsen. Nah, selanjutnya bagaimana anak ibu? Ya, setelah makhluk hidup yang namanya manusia ataupun hewan tadi menghirup udara bersih dari yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi, maka sisa daripada pernapasan yang dihirup oleh manusia maupun oleh makhluk hidup lain itu dikeluarkan lagi sisa-sisanya itu yang berupa yang kita sebut dengan CO2 atau karbon. Ya, jadi sisa daripada pernapasan ya, udara yang dihirup oleh makhluk hidup, apakah dia manusia maupun hewan tadi, dikeluarkan kembali, tidak seluruhnya dipakai di seluruh tubuh. Dikeluarkan yang berupa karbon atau CO2 istilahnya. Karbon dioksida dikeluarkan kemudian diambil lagi oleh tumbuhan. Ya. Diambil lagi. Nah, jadi dari rangkaian ini terjadilah satu siklus yang tidak pernah henti-hentinya. Ya, terus mengalir begitu. Dari tumbuhan ke makhluk hidup baik itu manusia maupun hewan kembali lagi ke tumbuhan. Ya. Nah, jadi itu suatu rangkaian. Nah, jadi dari sini dapat juga kita ambil kesimpulan bahwa manfaat tumbuhan bagi kehidupan itu ada beberapa bagian. Ya. Nah, secara singkat Ibu sampaikan, tadi kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu manfaatnya pertama sebagai sumber makanan. Mana contohnya anak Ibu? Tumbuhan sebagai sumber makanan itu contohnya padi, jagung, umbi-umbian,
ya, yang mengandung karbon, yang mengandung karbohidrat itu bisa digunakan sebagai sumber makanan, sebagai penghilang rasa lapar pada tubuh kita, ya. Contoh, pada umumnya masyarakat Indonesia ini adalah memakan nasi. Yang awalnya nasi ini berasal dari tumbuhan yang kita sebut dengan padi. Nah, seterusnya apa lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yaitu sebagai sumber serat untuk sandang. Tahu sandang, nah Ibu? Sandang itu adalah bahan pakaian. Contoh, ya, tumbuhan yang disebut dengan kapuk, ya ini bisa diolah menjadi benang, benang diolah lagi menjadi kain, dan kain dapat kita olah lagi menjadi bahan pakaian yang kita pakai setiap hari. Selanjutnya, manfaat tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Tentu anak ibu sudah pernah belajar atau sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu bahwa tumbuhan ini bisa dijadikan bahan obat-obatan, apakah itu dari jahe, kunyit, lengkuas, ya, ataupun dari bunga-bungaan seperti kemarin bunga kembang sepatu yang bisa kita olah sebagai bahan penurus panas, demam. Kemudian lagi sebagai sumber bahan bakar. Tentu untuk memasak dari kayu dijadikan arang sehingga bisa dijadikan untuk bahan masak. Yang terakhir sebagai sumber oksigen. Nah, yang tadi Ibu katakan ini adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai sumber oksigen udara bersih yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, jadi kita kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada halaman 40, ya. Di situ kalian diminta tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, ya, dengan menggunakan diagram. Jadi nanti Ibu harap kalian silahkan buat, ya, diagram ini, buat dalam buku latihannya, dikumpul setelah habis tema 1. Di sini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu harap demikian, ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak-anak Ibu terus semangat belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.